Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah. Di sini saya masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah, yaitu yang paling pol saya diberikan petunjuk, dibukakan hati saya atas kekurangan atau kekeliruan di dalam cara saya memahami agama. Saya dari kecil sudah dilahirkan dalam keadaan jokam. Semua keluarga saya, bapak saya, ibu saya, semuanya dari kalangan jokam. Bahkan bapak saya almarhum itu sendiri sempat masa hidupnya menjadi mubalek desa. Dan saya sendiri dari kecil sudah sangat nyaman dengan binaan-binaan yang ada dalam jokam, sehingga tepat di usia saya sekitar 21 tahun saya bisa diberikan izin oleh Allah untuk mondok di pondok pesantrennya di Burengan. Nah, sebelum saya mondok, tapi saya memiliki keganjalan-keganjalan di dalam cara memahami agama. Karena dari kecil saya sudah dididik di Palembang Ilir, itu namanya ada GP, generasi penerus. Itu pilihan dari anak-anak remaja saat itu. Semuanya sudah penuh seleksi, dan situ saya masuk seleksi demikian. Di situ kita dibina, diberikan pemahaman-pemahaman, pendidikan masalah tentang agama. Tapi di situ saya ada keganjalan satu saat itu, yaitu ketika kita hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di situ kita harus mengisi lembaran. Di situ lembaran dan ada persaksian. Ada persaksian dari pengurus. Dari pengurus. Kalau nggak ada saksi, itu tobatnya nggak tobat nasuha. Kemudian itu lagi selanjutnya harus dilampirkan atau disodorkan sekalian, namanya sodako. Sodako di situ. Kalau nggak ada sodako atau kafarol bahasanya itu senilai dengan ketentuan sudah ditentukan. Untuk situ merokok ataupun selainnya itu sudah ada ketentuan masing-masing. Mungkin saya lupa, merokok entah berapa ribu gitu atau berapa puluh ribu itu harus diisi. Kalau nggak ada sodako atau kafarnya itu tobatnya nggak tobat nasuha. Nah, itu saya sudah meragukan. Sedangkan Allah sendiri pun di situ menutupi aibnya hamba. Ketika hamba yang bertobat diterima oleh Allah, lalu kita di sini mau tobat tapi aib kita diceritakan kepada orang lain. Itu satu keganjalan bagi pribadi saya. Tapi selama itu saya nggak ada hujah, nggak ada pengetahuan tentang agama sehingga bisa untuk membantah hati kecil menolak itu. Terus berjalannya waktu, akhirnya saya mondok di Burengan. Nah, sampai di dalam pondok kita namanya semangat ingin menjadi mubalek, karena di situ orang tua di rumah berharap semua anak itu menjadi mubalek. Kebetulan saya itu di dalam keluarga saudaranya banyak. Kami dari satu bapak dan satu ibu. Kami memiliki saudara kandung yaitu sejumlah 15 saudara. Dan saya sendiri nomor 6. Jadi hampir di tengah-tengah. Saya sendiri nomor 6. Kakak saya jadi mubalek. Ayo saya jadi mubalek. Dan harapan orang tua ingin meneruskan perjuangan beliau. Di situ kita di dalam pondok penuh kesemangatan. Nah, ternyata di balik kesemangatan kita, semakin terbukanya hati kita menerima kebenaran dengan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan di dalam memahami agama sejak dalam pondok. Kebetulan juga kita di Kediri itu selain mondok kita ditugaskan jadi sabilillah
di pusat ya untuk rumah sabilillah, untuk rumah keimaman. Situ kita menjumpai keganjalan-keganjalan, kegiatan-kegiatan yang situ enggak sesuai syar'i. Perkumpulan-perkumpulan dalam pondok yang harus situ lingkup agama, pemahaman agama, materi-materi masalah agama. Tapi kok di situ ada namanya yang musikan, ada yang namanya perkumpulan-perkumpulan dari pembesar itu, geng motor Harley itu dengan banyak apa dari kalangan lain yang penampilan-penampilan yang enggak menutup aurat, itu sudah mengalami ganjalan. Kok kayak gini sih? Kayak gini, gimana kondisi di daerah, bagaimana kondisi di kelompok, di pusat sendiri pun tidak bisa menanamkan syariat hidup yang syar'i itu seperti apa. Kemudian lagi penampilan santri-santrinya yang situ di pondok bukan main menutup aurat, ketika sudah lulus jadi mubalik dari Kertosono berubah seperti awal, bahkan ya nggak memberikan cerminan yang baik. Nah, situ keganjalan kita mulai dimulai lagi. Singkat cerita lagi, saya setelah mondok, saya lulus di tahun 2015 awal, saya langsung ditugaskan di Pondok Gede. Itu pusatnya LDI, pusatnya Jokam di barat, tepatnya di Pondok Gede di Jakarta Timur. Situ kita membina anak-anak kita, anak-anak gendus di sana sembari membantu kegiatan pondok. Dapatlah di situ saya 2 tahun, kebetulan ketemu jodohnya. Saya ya di situ katanya dalam jamaah peramutannya luar biasa itu kan. Saya pulang mondok, pulang mau nikah itu 1% pun nggak ada yang membantu, dan saya pun mau pulang nikah pun namanya mubalek ya, umi mubalek yang nggak ada pencarian atau nggak ada main, saya nggak memiliki sangu sedikit pun ya. Jadi saya minjem sama teman saya, ya. Teman saya namanya Sigit itu, saya minjem uang dari Jakarta pulang ke Palembang, membutuhkan cuma memegang uang 150.000. Biasa kita naik pesawat, biasa kita motoran ya. Ini cuma 150.000 ya, cukup apa itu kan. Alhamdulillah Allah paring kelancaran, dia dicukup-cukupkan. Kita ya penuh perjalanan lah gitu. Naik mobil apa, kemudian nanti ngentol mobil apa gitu kan. Ya, singkat cerita lagi, alhamdulillah sampai Palembang dan bisa untuk melaksanakan ibadah sesuai perintah Rasul ya, sesuai dengan perintah Allah untuk menikah. Alhamdulillah kita menikah. Setelah itu kita pulang lagi ke Ponde, ternyata begitu pun. Kok ini ya katanya mubalik, katanya diramut gimana, ternyata ya nggak sesuai juga ya. Kita namanya mungkin lah, kita di sini bukan siapa-siapa, kita bisa menerima. Alhamdulillah setelah dari situ kita dapat menyelesaikan wisudanya istri, kita pulang ke Palembang. Kemudian pulang ke Palembang kita tugas lagi. Nah, tugas di Palembang kita baru menjumpai realita jamaah itu sebenarnya seperti apa. Di kelompok itulah bisa kita ketahui realita jamaah di kelompok itu seperti apa. Nah, situ kita mulai tambah semakin kuat. Kok kayak gini sih pemahaman ini. Tapi kita masih juga kurang pengetahuan. Terus kita ikut kegiatan Ustadz kita, yaitu Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdul Aziz Ridwan, kemudian Ustadz Abdul Mas'ud ya. Kita ikuti kajian-kajian beliau semasa masih di dalam Jokam. Ternyata kegiatan sudah berjalan ya, salah satu itu tahfidz. Kita sudah membina tahfidz di Palembang, alhamdulillah sudah ratusan, bahkan mungkin 1000-an mungkin untuk generusnya di dalam Palembang Ilir aja itu sudah sangat banyak. Di kelompok kita aja sudah ada berapa kelompok, sudah sampai 3 juz. Anak-anak yang belum bisa baca Iqra atau tilawah, yang belum bisa baca Quran, itu pun sanggup untuk menghafal Al-Quran. Ketika di pusat kita qadarullah ustadz-ustadz kita dinonaktifkan, nah situ kita semakin kuat dan semakin mengerti. Akhirnya kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Itu di tahun 2019. Nah, di tahun 2019 saya sudah yakin bahwa pemahaman saya ini keliru, dan saya sudah mencari kebenaran dengan salah satu saya berkunjung
ke rumahnya saya. Sebelumnya itu saya ini pun teman-teman saya minta penjelasan di bulan Ramadan itu, saya ingat di 3 tahun lalu saya nelpon teman saya dari jam sekian, pokoknya 3 jam lebih saya ngomong, berdebat ya, itu kesannya berdebat ya, pada diskusi ringan-ringan lah. Saya situ masih ada benih pemahaman takfirinya, masih ada benih pemahaman takfirinya, sehingga saya dijelaskan oleh teman saya itu masih ayat-ayatan. Tapi setelah saya nutup telepon, saya berpikir nggak bisa tidur, semalam nggak bisa tidur sama istri, ini bener apa enggak, akhirnya kita putuskan di tahun 2020 kita berkunjung ke rumah Ustadz Abdul Mas'ud. Nah, situ kita tabayun. Alhamdulillah setelah dari situ kita semakin mantap, istri pun semakin mantap, dan kita memutuskan untuk hijrah. Itu di tahun 2020. Ternyata setelah hijrahnya kami dari pemahaman Jokam saat itu, ya sangat menyedihkan. Bagi pribadi saya sangat menyedihkan. Karena saya memiliki keluarga besar. Dan dari istri pun memiliki keluarga besar. Dan di situ semuanya Jokam. Hampir rata semuanya Jokam. Ketika itu, yang kondisi kami di dalam kerukunan, di dalam rumah keluarga sangat terjaga, dan saat itu spontan 180 derajat semuanya membenci, hampir semuanya membenci. Ya, ada yang sangat ditampakkan, ada pun yang di situ yang mungkin berusaha menutupi, tapi terlihat ya ini terlihat gak seperti biasanya. Ketika itu sampai yang bagi kami fatal. Padahal saya sama istri tuh gak ada masalah satu apapun, sekecil apapun masalah gak ada. Masalah rumah tangga biasa kami selesaikan secepat mungkin. Tiba-tiba dari keluarganya istri dan sebagian keluarga saya meminta kami untuk bercerai. Meminta kami untuk bercerai. Bahkan istri itu sempat diusir, gak boleh tinggal dekat dari rumah orang tuanya. Saat ini kan kami tinggal rumahnya cuma 3 rumah kelang dari rumah mertua. Itu kami diusir, nggak boleh tinggal di situ. Yang situ masalah tentang takfiri. Ketika saya sebelum di NA, banyak keluarga dan orang-orang terdekat, pengurus-pengurus yang situ memang dekat sama kita, semuanya nelpon kita, bahkan mencaci maki, bahkan ya memusuhi, dan sampai sekarang mereka sudah menganggap saya itu orang lain, udah nggak kenal. Padahal ya, seperti bapak sendiri statusnya. Bukan main, kedekatan kami itu seperti anak sama bapak. Ketika tahu kondisi saya, dia langsung menghubungi saya dan mengatakan kita sudah nggak kenal, penuh dengan caci makian saat itu. Saya mengurus dada, kayak gini, katanya mubalek, bahkan tingkat mubalek desa, kok lisannya berkata kok kasar, nggak pantas seperti dikeluarkan. Jadi saya ingat nih, seperti sejarah tentang Nabi Muhammad yang membenci Nabi Muhammad dan umat muslim saat itu, sahabat, orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir, penuh dengan caci makian, penuh dengan ya kezaliman. Saya melihat kondisi Jokam, apakah nggak sama dengan kondisi itu? Ya jelas sama. Nah situ saya semakin kuat. Seminggu dari situ saya memutuskan untuk meninggalkan pemahaman ini, karena kalau kita teliti ya sama seperti orang-orang kafir kelakuannya, ngakunya muslim tapi kelakuan itu seperti orang itu. Saya sangat nggak kuat. Saya memilih untuk memutuskan sama istri bersama-sama untuk hijrah. Flashback masalah lalu. Ya, saya sangat menyesali
kembali ke masa lalu, saya sangat menyesali setelah memahami agama yang hak ini. Selama ini saya menjadi pendoktrin, dan mungkin inilah dari Allah ya, kafarohnya. Dulu saya mungkin membenci saudara-saudara kita yang sudah hijrah lebih lama dari kita, dan kita di situ menganggap kafir orang-orang yang di luar Jokam. Ternyata sekarang balik ke kita sendiri. Mungkin di sini qadarullah semua ya, mungkin kafarohnya dari Allah untuk saya atas apa yang sudah saya perbuat selama ini. Sebenarnya saya itu dulu gak mau terang-terangan untuk hijrah, saya mau halus permainannya, tujuan agar saya masih bisa berdakwah di forum Jokam. Ternyata qadarullah gak tahu dari mana informasi, kita langsung di NA. Setelah, bahkan sebelum saya hijrah, sebelum saya menyatakan hijrah, dan saya masih ada keganjilan, masih ada pemahaman Jokam, saya sholat sudah mulai di masjid, kata mereka masjid home, masjid luar selain Jokam. Saya sudah sholat di situ, walaupun hati saya masih ada, ini bener nggak, ini bener, tapi saya melaksanakan karena saya ingat ya, betapa besarnya dosa saya sering tidak mendatangi panggilan azan. Padahal rumah saya sama masjid itu nggak sampai 50 meter. Sangat dekat sekali. Kelang 4 atau 5 rumah. Kelang 5 rumah. Itu bertahun-tahun saya nggak sholat di masjid tersebut. Nah, sholatnya di rumah. Karena memiliki pemahaman sholat di masjidnya selain Jokam itu nggak sah. Artinya diimami oleh selain Jokam, maksudnya gitu. Sekarang alhamdulillah dari sebelum hijrah sampai sekarang ya, kita sholat di mana kita berada. Di komplek kita ada masjid, kita sholat situ, kemudian kita bepergian di mana kita sholat. Awal ya semasa pemahaman yang masih kuat ya gitu, niatnya sendiri sholat berjamaah di luar ya. Pas ketika saya masih di Jakarta, saya mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Jakarta sebagai tugas di sana dulu ya, sholatnya gitu, sholatnya berjamaah kesannya, tapi sholatnya niat sendiri. Atau enggak teman kita di depan ya, di sop bagian depan, kita di belakang, kita menjadi makmum. Padahal di situ sholatnya satu masjid berjamaah, tapi niatnya enggak berimaman dengan imam yang awal gitu. Gitu. Yang salah satu lagi keganjilan saya dari kecil itu, sebelum saya mondok, menikah harus sesama dengan Jokam. Walaupun itu muslim, walaupun itu Islam, berbagai macam ya, dari bajunya, organisasi apa, selain Jokam, generasi penerusnya dilarang untuk menikah, harus menikah dengan sesama Jokam. Nah, itu pun salah satu keganjilan saya atau gejolak hati saya, nggak nerima. Lah, di luar itu banyak kok yang memahami agama yang lebih mempersungguh dari Jokam. Bahkan ada banyak yang situ bisa menghafalkan Al-Quran, bisa berpenampilan yang sesuai dengan syar'i, menjaga dirinya dari hal-hal yang situ yang kurang, yang enggak syar'i. Banyak yang lebih baik dari Jokam. Tapi kenapa kita dilarang untuk menikah sama mereka? Nah, itu pun salah satu keganjilan saya. Dan alhamdulillah itu sudah saya mantep kalau itu keliru ketika saya mulai mondok. Ternyata ini enggak benar. Ketemu ayatnya kan, ketemu ayat surat Al-Baqarah,
apa bunyinya, la yankihul musyrikinah hatta yu'min. Lah yang dijelaskan di ayat itu kan orang musyrik, kok di luar kan bukan musyrik. Nah itu saya mantep, oh ini ternyata nggak benar. Salah satu poin yang buat hati saya semakin mantap. Dan yang lebih unik di dalam melaksanakan sholat taubat itu, yang sering itu ketika masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, semua jamaahnya itu semua oleh pengurusnya dinasihati agar puasanya itu sempurna untuk bisa melaksanakan tobat. Di situ kita ketika pengajian sambung kelompok ataupun disambung desa, biasanya sambung kelompok itu, disambung kelompok. Masing-masing jamaah itu dibagi selembaran ya surat tobat, dan langsung diisi di situ, dan langsung disetorkan secepat mungkin, ya, langsung diberi setorkan secepat mungkin beserta apa namanya, kafarohnya, beserta kafarohnya. Dan ada lagi yang buat saya itu pokoknya sangat banyak sebenarnya, enggak, sangat banyak keanehan-keanehan di dalam jokam. Salah satunya yaitu adalah tentang bab waris. Nah, tentang bab waris, apabila ada keluarga yang di situ statusnya bukan jokam dan orang tuanya jokam, itu nggak bisa mewarisi harta orang tuanya ketika orang tuanya meninggal. Atau sebaliknya, yang tadi orang tuanya nggak jokam, anak jokam, itu juga nggak bisa. Atau lagi seperti saya, ya, keluarga saya jokam, bapak saya jokam, almarhum, saya sudah keluar dari situ, sudah hijrah dari situ, itu udah bagi mereka udah nggak mendapat warisnya lagi, sudah nggak bisa mewarisinya. Saya mulai beat kepada Bapak Imam ketika masih SMA. Iya, ketika masih SMA. Ketika masih SMA, Pak Sultan Aulia itu datang ke Palembang. Ya, Pak Sultan Aulia datang ke Palembang rangka untuk membaiat semua jamaah yang ada di Palembang. Satu, saya membaiat dan menyaksikan kegiatan. Dari situ saya bertanya kepada orang-orang yang saya anggap ngerti, apakah gini ya, dari Nabi berbaiat itu harus berjabat tangan? Kalau kayak gini berarti repot ya. Dari zaman Nabi sampai sahabat sampai tabiin, berarti mereka harus berjabat tangan seperti ini, harus menemui jamaahnya, atau jamaah harus menemuinya dengan secara membaiat seperti ini. Kalau nggak gitu, baiatnya nggak sah. Itu saya mengalami keanehan, kok aneh gitu. Nah, itu saya temukan ketika saya sudah hijrah. Ketika saya sudah hijrah, saya bertanya kepada ustadz-ustadz sunnah yang ada di Palembang. Saya mencari apakah benar cara beatnya di dalam jokam itu seperti itu. Ternyata ya tidak harus seperti itu. Andaikan itu ya dibenarkan, tapi bukan berarti itu termasuk ya pengesahan Islam, itu enggak. Nah, itu buat saya kuat. Kalau di dalam jokam kan, kalau nggak beat, kalau nggak berimam, Islamnya nggak sah. Mereka menggunakan dalil la islama illa bi jamaah, wala jamata illa bi imaro, wala imarota illa bi bai'at, wala bai'atan illa bi ta'at. Itu. Nah, ketika saya di NA juga, pengurus menggunakan dalil itu,
Kemudian saya entai lah, itu kan bukan sabda Nabi, Ustaz. Itu kan asar sahabat Umar. Dan kedudukan hadisnya juga dhaif. Nah, kan nggak bisa dipakai hukum. Apalagi ya kita nggak ada dasar lain. Itu saat itu beliau nggak nerima. Bahkan di bulan Ramadan saat itu, yang ini lebih aneh lagi nih, ngakunya ulamanya Jokam, yang di situ tingkatnya daerah, ketika berdiskusi sama saya, kemudian nggak bisa jawab, ngajak berantem. Aneh ya, itu yang aneh. Di bulan Ramadan ngajak berantem. Saya bilang, ya sabar Pak, sabar. Jangan emosi, nanti rusak puasanya. Ya, saya ketawa aja gitu kan. Ini yang hal yang sangat unik. Ngakunya ulama, dan kondisi saat itu sedang bulan Ramadan, sedang puasa di siang hari. Ya, setengah hari puasa, setelah ba'da zuhur, datang ngajak berantem. Nah, kala debat, kala diskusi ngajak berantem. Kemudian mereka bertanya sama saya, bagaimana pendapat sampean itu kan? Orang-orang di luar sana, kalau sholat berjamaah dengan mereka, sah apa enggak? Ya saya bilang sah. Saya bilang sah. Nah, mana dasar dalilnya? Ya, kan ada Ustaz di hadis Bukhari, yusalluna lakum fa in asaba falakum walahum wa in akhta falakum wa alaihim. Itu kan hadisnya sahih Ustaz. Wow, nggak bisa. Oh, nggak laku hadis itu. Oh, ngomong gitu, nggak laku hadis itu. Itu hanya untuk Jokam. Sudah. Dan sudah. Langsung saya putuskan saat itu. Sudah, sekarang kesini maksudnya mau apa? Saya bilang gitu kan. Kalau mau NA, silakan NA. Situ ada mertua saya, suami ibu bapak. Ini nggak bisa ngomong lagi. Itu langsung pertemuan itu langsung diakhiri gitu. Langsung mereka pulang. Selang 2 hari dari situ, 3 hari dari situ, nama kita sudah disebutkan di pengajian daerah. Kondisi saat itu pandemi, jadi online ya, kemarin kajiannya online, menggunakan Zoom, semua kelompok, bahkan sampai ke Riau, informasi jamaah sandang di Muara Bungo di Jambi juga tahu. Jadi semuanya nelpon, dan itu nggak ada kabar semua sama saya. Biasa rajin nelpon, nggak ada lagi. Nah, masalah tentang yang sering kita generus itu diceritakan tentang Pak Nur Hasan, pendirinya Jokam. Saya mendapatkan cerita itu dari kecil ya, dari pra-remaja bahkan, tentang kehebatan Pak Nur Hasan. Katanya disetrum nggak mati, katanya di situ di pondoknya kehabisan beras, kehabisan sangu. Beliau baca doa, kemudian di balik bantal ada uang. Kemudian lapor muridnya, di tempat beras itu nggak ada lagi, sudah habis. Baca doa, kemudian suruh lihat beras sudah penuh. Ya saat itu saya percaya, karena saya minimnya pengetahuan, sangat jauhnya kekurangan pengetahuan. Ya tadi setelah saya sudah hijrah, banyak kita mendengar kajian secara langsung ataupun secara nggak langsung dengan ustadz-ustadz sunnah, dengan ustadz kita yang dinonaktifkan, menjelaskan masalah tentang khurafat. Saya baru terbuka, oh iya, nggak ada, saya belum mendengar sejarah hidup baginda Nabi kita bisa seperti itu. Nggak seperti itu, nggak ada, belum mendengar saya. Laku ini orang sakti, bisa mendatangkan uang di balik bantal, tibanya ada, kemudian beras tibanya ada, kemudian lagi adu kekuatan, ilmu kebal. Nah, padahal Nabi sendiri pun saat itu ketika berperang menggunakan baju perang.
menggunakan topi perang. Tujuannya apa? Tujuan ketika musuh hendak menyerang, nggak melukai tubuh. Artinya berarti Nabi nggak memiliki ilmu kebal. Lah kok ini ada ilmu kebal? Berarti kan ada permainan sama aliran-aliran yang situ ya, sesat gitu kan. Sama ya barang-barang gaib. Ternyata benar. Sini saya selama ini membenarkan cerita itu, bahkan saya menjadi pelanjutnya cerita kepada Jokam-Jokam yang lain. Inilah salah satu ya kesalahan besar saya, penyesalan saya. Jadi ya sangat-sangat aneh itu ya. Ya nggak masuk akal, semuanya udah nggak masuk akal. Awal saya hijrah itu saya nggak ngerti tauhid. Ketika Ustadz kita, Ustadz Abdul Mas'ud dan Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdul Aziz dan yang lain, mereka membahas tentang tauhid, saya pun nggak paham apa itu tauhid. Ketika saya ikut kajian-kajian di Palembang, masjid-masjid sunnah, bahas tauhid, luruskan tauhid. Ternyata saya baru tahu saat ini, dan nggak ada di dalam Jokam mengajarkan masalah tauhid. Nggak ada dalam Jokam membahas atau mengajari, memberikan pemahaman tauhid itu secara detail, itu enggak. Jangan detail ya, secara sekilas pun rasanya nggak ada. Tibanya ya dari cabai rawit diajari ngaji, ya ikro, dengan doa-doa pendek, hafalan surat-surat, naik ke pra remaja langsung mangkulan, itu kan kata bahasa, dengan mangkulan memaknai Quran itu. Nah, masalah mangkulan juga selama ini kan di dalam Jokam, pembesar mereka kata, cuma di dalam Jokam seperti ini. Ternyata itu semuanya bohong. Ketika kita melihat, ternyata di NU pun demikian. Ternyata Pak Nur Hasan sendiri pun backgroundnya dari NU. Metode ini ternyata metode lama beliau. Nah, udah. Berarti ya itu pun sudah satu kebohongan. Nah, yang sini yang sangat jelas di dalam Jokam itu memiliki pemahaman takfiri. Ya, pemahaman takfiri. Dan Jokam pun mewarisi takfirinya orang-orang terdahulu. Seperti ya kisahnya sahabat Umar, Utsman, semuanya kondisi terbunuh. Khalid bin Walid terbunuh, itu yang bunuh adalah orang-orang Khawarij. Dan ya salah satu lagi, Jokam juga mewarisi pemahaman Syiah. Ya, di dalam Jokam selama ini kita diajari berbohong. Bahasanya bitonah. Ketika kita di luar ditanya, kamu memiliki imam ya? Jamaah kamu memiliki imam? Kita jawabnya, enggak. Itu kita sudah diajari untuk berbohong. Itulah warisan dari mewarisi pemahaman Syiah. Jadi kebohongan itu menjadi halal untuk membenarkan kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang ada di dalam. Ketika awal mula saya sudah dinonaktifkan, saya senang, nggak susah. Walaupun kondisi di keluarga mengucilkan, bahkan ya saat itu ya istri saya itu mengalami ya mentalnya lah, tiap hari hampir ya susah, sedih, ya ngerasa nggak dianggap oleh keluarga. Tapi saya itu pribadi saya ngerasa senang, saya ngerasa happy. Karena apa? Karena saudara seiman, saudara Islam itu nggak di Jokam aja, ternyata luas di mana-mana. Selagi itu Muslim itu semuanya saudara. Ketika dia sudah DNA, kita semakin semangat untuk ibadah, semakin semangat untuk
sholat berjamaah di masjid, semakin semangat untuk ya mencari kajian-kajian di mana kita semakin semangat. Pokoknya semakin semangat untuk menimba ilmu. Selagi itu ustadznya memang bisa kita terima pemahamannya, dan selagi itu memang menjaga kemurnian, kita terima. Alhamdulillah setelah lepas dari Jokam, kita langsung ikut gabung di Palembang, ada namanya Darul Hadis yang dibimbing oleh Ustadz Abdurrahman, Ustadz Sunnah yang ada di Palembang. Ya kita ikut gabung di kajian beliau. Tuh. Ya sampai saat ini kita ngerasa alhamdulillah, ternyata yang kita anggap selama ini kita sendiri yang ngerasa pol, kita adalah gurunya jagat. Wah, gurunya jagat sudah memegang, menghatamkan Quran dan hadis simpunan, ya. Bahkan ya situ kutubusita, nah, katanya sudah pol itu. Ternyata semua itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya seperti saya sendiri mengalami yang aneh ini ya, yang aneh. Mengisi kajian di dalam Jokam selama ini, makna Quran. Ternyata ketemu ayat itu bolong, nggak ada maknanya. Bingung. Gaya lantang ketika saya sudah berapa kali ketemu, mungkin saya pas dulu mondok ternyata ada ngantuan itu ngaji, ada nggak ke makna. Dan kita sadar saat itu kita nggak memiliki ilmu dasar ya. Saat itu ketika dalam Jokam ya nggak ngerasa biasa aja kan. Ini bolong nanya sama jamaahnya, ini saya kosong ini, apa coba ada sudah makna belum gitu kan. Ya, jadi hal biasa itu dalam Jokam, hal biasa ketika kita udah hijrah, kita ingat ya Allah, malu sendiri kita nggak ngerti apa-apa, sok ngerti sok tahu. Nah jadi ya sangat ngerasa bersalah, berdosa sama Allah apa yang kita sampaikan. Situ memaknai ayat dengan akal kita sendiri, bukan menggunakan rujukan itu, bukan. Nah itu. Di sini saya berharap dari sedikit video ini saya memberikan pesan kepada keluarga, terutama kepada kerabat-kerabat terdekat, teman-teman terdekat, bahkan untuk semua Jokam yang masih pahamnya Jokam kuat ataupun yang saat ini kondisinya bunglon. Marilah kita membuka hati kita, menerima untuk dibenahi pemahaman-pemahaman kita yang keliru, untuk dibenahi sehingga kita menjadi umat muslim yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tinggalkanlah pemahaman takfirinya, ya bukakan hatinya sehingga bisa untuk menerima kebenaran yang hak ini. Alhamdulillah, semoga sedikit curhatan dari pribadi saya, cerita pengalaman dari pribadi saya, walaupun nggak semuanya tersampaikan, bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Demikian dari kami. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.